Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang energi pada getaran harmonik. Karena pada getaran harmonik itu memiliki tiga energi. Ini sempat kita bahas di materi usaha energi yang dulu. Yang pertama adalah energi potensial. Oke, langsung saja ya. Energi potensial ini berbanding lurus dengan simpangannya. Energi potensial dirumuskan EP sama dengan setengah KY kuadrat, di mana Y-nya adalah simpangan. Y itu sama dengan simpangan. Nah, padahal Y itu sendiri itu kan sama dengan A sin omega T, sehingga EP menjadi setengah K kalikan A sin omega T kuadrat, atau sama dengan setengah K A kuadrat sin kuadrat omega T. Oke. Bagaimana ketika energi potensial maksimum? Pada energi potensial maksimum itu terjadi jika nilai sin kuadrat omega T-nya sama dengan 1. Karena sin omega kuadratnya sama dengan 1 kali 1, maka pada energi potensial maksimum EP max-nya akan sama dengan setengah KA kuadrat. Nah, K itu sendiri, ingat pembahasan sebelumnya ya, di materi periode dan frekuensi pegas, nilai K itu kan sama dengan sebelum masuk ini ya, sebelumnya kita kan mendapatkan bahwa omega di materi yang sebelumnya ya, yang periode dan frekuensi pegas, omega itu kan sama dengan akar K per M, sehingga omega kuadrat sama dengan K per M. Artinya kalau mencari K sama dengan M kalikan omega kuadrat, sehingga persamaan ini menjadi EP sama dengan EP maksimumnya sama dengan setengah, dimasukkan ini ya, M omega kuadrat A kuadrat. Oke. Tuh, lanjut ya. Sekarang yang kedua. Energi kedua adalah energi kinetik. Ini karena bendanya bergerak. Energi kinetik pada gerak harmonik, getaran harmonik dirumuskan, langsung saja ya, karena kalian untuk trigonometrinya kan belum sampai identitas trigonometri, jadi saya ambil cepatnya saja. Sebenarnya ini dari penguraian trigonometri dan identitas trigonometri. Oke, biar cepat saja saya langsung aja. Didapatkan EK sama dengan setengah K A kuadrat min Y kuadrat. A sama Y itu sama-sama simpangan. Bedanya kalau A itu simpangan maksimum. Nah, amplitude itu juga simpangan, tapi simpangan maksimum. Nah, bagaimana kalau EK maksimumnya berapa?
Eka maksimum terjadi jika benda bergetar itu berada di titik setimbang. Sedangkan minimum kalau benda berada di simpangan maksimum. Jadi ini eka minimum jika benda berada di simpangan maksimum. Nah, nilai ekanya sama dengan setengah, karena saya terus lagi sebentar biar kalian nggak bingung. Tadi kan ekanya kan sama dengan eka sama dengan setengah ka kuadrat min y kuadrat, ya. Maka eka maksimumnya itu terjadi jika sin kuadrat omega t nya sama dengan 1, sehingga eka maksnya juga sama dengan setengah ka a kuadrat. Rumusnya sangat sama dengan nilai energi potensial maksimum. Oke, selanjutnya energi yang ketiga adalah energi mekanik. Energi mekanik, ya. Energi mekanik ini adalah gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Ini energi mekanik. Nah, nilainya energi mekanik, maka kita jumlahkan tadi, ya. Nah, EP tadi sama dengan setengah KY kuadrat ditambah setengah MV kuadrat, ya. Kemudian kita uraikan kembali. Masih ingat kan yang tadi itu setengah KY kuadrat, berarti ini setengah KY nya tadi kan A sin omega T kuadrat ditambah setengah M. Nah, pada persamaan kecepatan V itu sama dengan omega atau A kalikan omega cos omega T kuadrat. Oke, sama dengan tadi ini, ketemu K-nya kan sama dengan yang tadi di atas, ya. Ketemu K-nya kita uraikan lagi, setengah M omega kuadrat kalikan A sin omega T kuadrat ditambah setengah, ini kita bongkar, ya, setengah M A kuadrat omega kuadrat cos kuadrat omega T. Ini kali ini, ya. Sama dengan sini. Ini punya setengah M omega kuadrat. Ini juga punya setengah M omega kuadrat. Juga punya A kuadrat. Ini juga nanti kalau dikeluarkan ada A kuadrat di sini, ya. Kalau terus lagi biar lebih jelas. Setengah M omega kuadrat A kuadrat sin
kuadrat omega T ditambah setengah M A kuadrat omega kuadrat cos kuadrat omega T. Perhatikan di sini. Ini ada M omega kuadrat A kuadrat, dan juga ada M A kuadrat omega kuadrat, ada setengahnya juga. Sehingga setengah bisa kita keluarkan. Berarti sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat dalam kurung sin kuadrat omega T ditambah cos kuadrat omega T. Oke, menurut identitas trigonometri sin kuadrat, jadi menurut identitas trigonometri sin kuadrat ini sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Dari mana ini? Ini namanya identitas trigonometri ya. Nanti di matematika akan diajari. Sehingga di sini kalau ada sin kuadrat omega T ditambah cos kuadrat omega T nilainya sama dengan 1. Nanti kan sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat. Nah, ini nilainya 1. Seperti ini. Nah, padahal kita tahu tadi K itu sama dengan M omega kuadrat, sehingga ini dapat ditulis ini sama dengan setengah K A kuadrat. Loh, ternyata kok sama ya nilai energi mekanik miliknya energi kinetik maksimum dan energi potensial maksimum. Artinya energi mekanik yang terjadi pada benda yang bergetar harmonik itu tidak bergantung oleh waktu dan tempat, sehingga energi mekanik yang terjadi pada benda dimanapun adalah sama. Jadi kesimpulannya EP energi mekanik akan sama dengan EK maksimum sama dengan EP maksimum, yaitu setengah KA kuadrat. Oke, sekarang kita tinjau biar lebih paham lagi pada bandul ya. Kok bisa sih seperti itu? Perhatikan, ini sempat saya bahas di materi usaha energi. Ini ada bandul ya, seperti ini ya. Oke, misalnya ini titik A, titik B, titik C, di mana A, titik A itu sama dengan simpangan maksimum. Ini B sama dengan A itu sama dengan simpangan maksimum ya. Oke, yang B, maaf ini A dan C ya, titik A dan C sama A dan C. Ini adalah simpangan maksimum, sedangkan B ini adalah titik kesetimbangan. Oke. Pada saat benda bandul itu berada di A, ya kan? Dia kan kalau bergerak dari A, B ke C, ke B lagi dan ke A lagi kan. Nah, pada saat di A ke B ini masih memiliki kecepatan, di mana kecepatannya mencapai kecepatan maksimum. Di sini V-nya V maksimum. Karena V-nya V maksimum, maka EK-nya maksimum. Tapi EP-nya minimum. Ini pada saat di titik B, di titik kesetimbangan. Berbeda dengan di titik C. Ketika titik C, benda memiliki ketinggian, memiliki simpangan, ya kan? Di titik C, bandul ini memiliki ketinggian atau simpangan juga, sehingga di sini
EB nya maksimum. Tapi EK nya bagaimana? Di sini pada saat titik di sini V nya bernilai 0. Ini V nya 0 ya, atau V nya minimum, sehingga EK nya juga sama, juga minimum. Begitu. Nah, pada saat di titik simpangan ini, titik C, EM nya bagaimana? EM nya akan sama dengan EB maksimum. Tapi di titik kesetimbangan, energi mekaniknya sama dengan EK maksimum. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Paham? Mari kita bahas contoh soal untuk menambah pemahaman kalian. Oke, ini ada contoh soal ya, dari buku kalian, buku PR Fisika halaman 139. Benda bermassa 300 gram bergetar harmonik dengan periode 2pi sekon. Amplitudenya 5 sekon. Pada saat simpangan benda 2 cm, tentukan yang A energi potensial benda, yang B energi kinetik benda. Kita terus dulu diketahui di sini massa benda 300 gram sama dengan 0,3 kg. Periodenya 2pi sekon. Amplitudenya 5 cm sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Simpangannya 2 cm. Oke, ditanya yang A adalah energi potensial, yang B adalah energi kinetik semua. Oke, kita jawab. Oke, rumusnya EP itu kan setengah KY kuadrat, sedangkan EK sama dengan setengah K A kuadrat min Y kuadrat. Dari dua rumusan ini ada besaran K. Oke, kita cari dulu ya. Oke, untuk yang A, energi potensial, kita cari dulu. K sama dengan M omega kuadrat yang tadi ya. Nah, omega itu sama dengan 2pi F kuadrat. Nah, F sendiri kan seperti, atau M sama dengan 2pi per T kuadrat ya. Oke, kita masukkan K nya M nya 0,3, 2pi, T nya tadi juga 2pi, T nya juga 2pi kuadrat. Ini coret ya, karena sama dengan 1 kuadrat, jadi EK nya sama dengan 0,3. Nah, EP nya, EP sama dengan setengah KY kuadrat, berarti sama dengan setengah kalikan 0,3 kalikan 2 cm. 2 cm itu berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Ketemu, coret ya, sama dengan 0,3 kali 10 pangkat min 2 satuannya Joule. Oke, lanjut. Bagaimana dengan EK nya? EK sama dengan setengah K A kuadrat min Y kuadrat, berarti ini sama dengan setengah kali 0,3. A nya tadi berapa ya? A nya tadi 5. Oke, berarti
5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat dikurangi 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Berarti sama dengan setengah kali 0,3 dikalikan 25 kali 10 pangkat min 4 dikurangi 4 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 0,3 bagi 2 itu kan 0,15 ya, kali 25 kurangi 4 21 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 3,15 kali 10 pangkat min 4 Joule. Oke, sudah ketemu, alhamdulillah. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu beberapa variasi contoh soal yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan getaran harmonik. Oke, terima kasih.